Shalom, selamat malam adalah sebuah kesempatan yang indah bagi saya, di mana saat ini saya boleh menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Bintaro. Puji Tuhan, saat ini kita tentunya bersyukur karena boleh tiba di seri pembahasan Pekan Doa Penata Layanan di hari yang ketiga dengan judul Memupuk Hubungan Berkualitas dengan Keluarga Allah. Bahan ini diadaptasi dari Pendeta Robert Ossie Bonsu. Tentunya saya perlu menyebutkan bahwa sumber utama dari artikel atau bahan di hari yang ketiga ini saya harus menyebutkannya oleh sebab ini adalah untuk menghargai hasil karya, ide-ide pikiran yang tentunya bisa membawa umat-umat untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, judul pada malam hari ini memupuk hubungan berkualitas dengan keluarga Allah. Sebelum kita memulaikan pembahasan pada malam hari ini, tentunya saya pribadi keluarga mau menyampaikan salam bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Bintaro. Kami keluarga senang oleh sebab boleh menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Bintaro. Terima kasih untuk pendeta, terima kasih untuk tua-tua jemaat yang boleh memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada hari yang ketiga dalam seri Pekan Penata Layanan Memupuk Hubungan Berkualitas dengan Keluarga Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami saat kami akan mendengarkan pelajaran di malam hari ini. Kami hendak mendengarkan pelajaran. Biarlah kontrol dan pengendalian-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saya mau bertanya, apa perbedaan saya yang mau membawakan renungan ini secara virtual dengan saudara umat Tuhan yang berkumpul di gereja saat ini? Berkumpul dengan keluarga, bahkan berkumpul dengan komunitas saat mendengarkan renungan ini. Jawabannya jelas, bahwa saya tidak merasakan fellowship, saya tidak merasakan persekutuan, saya tidak bisa merasakan kebersamaan. Menurut Pendeta Robert Bonsu, apa yang selalu menonjol tentang gereja adalah kebersamaannya. Orang-orang benar peduli satu dengan yang lain. Jadi, pada kesempatan ini saya mau sampaikan, meskipun saya terpisah dengan jarak dan waktu dengan saudara-saudara umat Tuhan, tetapi saya berdoa kepada Tuhan supaya kita memiliki ikatan emosional pada saat ini yang tentunya dengan ikatan tersebut akan menjadikan kita dekat satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan judul pada malam hari ini, memupuk hubungan berkualitas dengan keluarga Allah, adalah sebuah hal yang baik bagi jemaat Tuhan, di mana malam hari ini ada beberapa poin penting bahwa
hubungan berkualitas dengan keluarga Allah, dia bisa memberikan implikasi yang baik bagi kebersamaan dan persatuan gereja. Nah, sekali lagi, bahwa persekutuan, fellowship, kebersamaan itu harus menjadi ciri-ciri yang menonjol bagi jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Saudara-saudara, poin utama yang saya mau sampaikan sehubungan dengan Pekan Penatalaian ini, bahwa dari artikel Pendeta Robert Bonsu memberikan beberapa poin penting bagi kita tentang pentingnya kebersamaan untuk menjaga persatuan gereja. Di dalam konteks penatalaianan, ini bukan melulu berbicara tentang uang, dan uang. Kebersamaan di dalam konteks penatalaianan tentunya ini memberikan dampak bagi kehidupan umat-umat Tuhan. Penatalaianan adalah elemen inti dari teologia Kristen. Sekali lagi, penatalaianan adalah elemen inti dari teologia Kristen yang menekankan tentang pemeliharaan yang penuh tanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan Tuhan, termasuk material dan spiritual. Sekali lagi, bahwa penatalaianan adalah elemen inti dari teologi Kristen, di mana penekanan utama adalah tentang pemeliharaan yang penuh tanggung jawab dari sumber daya yang Tuhan percayakan. Salah satu aspek penatalaianan Kristen, dia melibatkan pembangunan hubungan yang baik di dalam gereja. Nah, penatalaianan dalam hubungan di gereja menawarkan tips untuk membangun hubungan yang berkualitas melalui praktek penatalaianan yang dipersiapkan bagi individu dan komunitas gereja. Jadi sebelum individu ini dia terlibat di dalam komunitas gereja, maka dia harus memiliki aspek penting memahami bahwa penatalaianan itu adalah melibatkan seseorang dengan segala sumber daya yang ia miliki untuk meningkatkan gereja dalam misi pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, pentingnya hubungan berkualitas di dalam gereja digambarkan oleh Rasul Paulus, di mana dia menggambarkan tentang komunitas gereja itu seperti satu tubuh yang masing-masing memainkan peranan yang unik dan memungkinkan berfungsinya secara keseluruhan. Tidak ada satu organ tubuh yang akan mengklaim bahwa tubuh itu bisa bergerak, tubuh itu bisa melakukan segala sesuatu karena didominasi oleh satu organ tubuh. Makanya Paulus mengatakan bahwa semua organ tubuh itu adalah penting. Maka di dalam gereja, ya, setiap individu-individu yang tergabung di dalam komunitas yang namanya gereja harus memahami bahwa mereka harus memiliki hubungan yang akrab satu dengan yang lain. Segala sumber daya yang Tuhan percayakan untuk mereka haruslah dimengerti bahwa itu adalah bukan cuma untuk menjadi berkat bagi dirinya, tetapi menjadi berkat bagi orang lain di dalam komunitas gereja. Norika di dalam buku Stewardship of Life, dia menyoroti penatalaianan
sebagai aspek sentral pemuritan Kristen yang mencakup seluruh bidang kehidupan, termasuk hubungan dalam komunitas gereja. Jadi menurut buku ini yang ditulis oleh Norika, bahwa aspek pusat atau aspek sentral dari pemuritan Kristen itu mencakup keseluruhan bidang yang termasuk di dalamnya adalah hubungan di dalam komunitas gereja. Nah, hubungan di dalam komunitas gereja ini haruslah sebuah hubungan yang berkualitas, dan tentunya itu dimulaikan dari setiap individu-individu yang ada. Membina hubungan yang bermakna itu akan membawa setiap anggota lebih dekat satu dengan yang lain, karena itu merupakan inti dari pengalaman yang penuh dengan kasih dan rahmat Tuhan. Saudara-saudara, untuk mendorong perkembangan dan kedewasaan rohani, setiap umat percaya harus membangun hubungan yang bermakna antara mereka. Arlan Miller mencatat bagaimana hubungan yang sehat dapat meningkatkan dukungan dan dorongan di dalam perjalanan rohani dari setiap orang. Wah, luar biasa. Hubungan yang sehat tentunya meningkatkan dukungan atau dorongan kita di dalam perjalanan kerohanian. Ternyata hubungan yang sehat ini memberikan dampak rohani yang baik bagi seseorang. Bila mana seseorang memiliki hubungan yang sehat, maka tentunya di dalam kehidupan komunitas gereja, maka pengaruh dari hubungan yang sehat itu akan memberikan dampak yang sehat juga bagi komunitas gereja. Saudara-saudara, untuk membangun ikatan yang kuat dengan sesama keluarga Allah atau gereja, sangat penting untuk berbagi alasan. Yang pertama yang terpenting, bahwa keanggotaan gereja memberikan setiap individu yaitu akuntabilitas, dukungan, dan dorongan yang memungkinkan pertumbuhan rohani mereka mengarah kepada kedewasaan iman yang lebih dalam. Yang kedua, membina hubungan yang berkualitas dengan sesama keluarga Allah atau gereja dapat memberikan dukungan secara emosional selama masa-masa sulit dan menyediakan sebuah ruang yang aman untuk berbagi pergumulan sambil menerima kenyamanan dan nasihat-nasihat. Yang ketiga, dengan komunitas orang yang percaya yang memiliki iman yang sama, dengan membangun hubungan yang berkualitas dengan keluarga Allah atau gereja, masing-masing individu dapat merasakan adanya rasa memiliki dan keterhubungan di dalam masyarakat yang lebih luas lagi. Nyonya White menyadari bahwa pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan keluarga Allah sebagai hal yang terpenting bagi perkembangan rohani, baik secara individu maupun secara organisasi. Nyonya White mengatakan, kasih adalah dasar dari kesalehan. Apapun profesinya, tidak ada seorang pun mempunyai kasih yang murni kepada Allah kecuali ia mempunyai kasih yang setia, mementingkan diri terhadap saudara-saudaranya. Kasih yang tulus dan perhatian yang kita miliki terhadap rekan-rekan seiman mencerminkan kasih Allah kita, yang tentunya menunjukkan bahwa kita atau individu atau seseorang sedang mengalami pertumbuhan kerohanian. Saudara-saudara,
kita harus menyadari juga bahwa memperkuat hubungan di dalam komunitas gereja saya itu adalah hal yang penting, di mana hal-hal yang menyangkut praktek yang dapat kita adakan di dalam komunitas gereja, seperti memiliki keramahan, menyambut orang lain ke dalam kehidupan kita, menyambut orang lain di dalam komunitas, itu tentunya akan membangun sebuah komunitas yang sehat. Roma 12 ayat 13 tentunya ini menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa keramahan itu penting. Menyambut orang lain itu penting. Karena orang lain akan merasa diterima di dalam sebuah komunitas kalau kita memiliki keramahan. Kemudian selanjutnya Paulus juga mengatakan hal-hal praktikal yang dapat kita praktekkan, dapat kita lihat di dalam praktek jemaat-jemaat atau nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7, Paulus katakan bahwa kemurahan hati itu adalah sebuah hal yang praktikal bagi jemaat, bagi individu, supaya orang yang datang di tempat itu, mereka yang tergabung di dalam komunitas tersebut, merasa bahwa mereka diterima, merasa bahwa apa yang mereka terima dari umat-umat Tuhan yang ada di dalam komunitas gereja menjadikan mereka aman, menjadikan mereka nyaman, dan akan membuat orang lain yang ada di dalam gereja tersebut merasa bahwa mereka bagian dari jemaat tersebut. Nah, tentunya ini mesti dimulaikan dari umat-umat yang ada di jemaat tersebut. Nah, melalui pesan yang disampaikan dari artikel ini, tentunya ini juga mengajak bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Bintaro untuk memiliki keramahan, memiliki kemurahhatian, dan kualitas-kualitas tersebut mungkin itu sederhana, tetapi bisa memberikan dampak yang sehat, memberikan hubungan yang baik antara sesama anggota, bahkan orang lain yang bertamu ke gereja Anda. Saudara-saudara, berikut ada beberapa strategi praktis untuk membina hubungan yang berkualitas di antara orang-orang percaya di dalam meningkatkan partisipasi ibadah dan keterlibatan mereka di dalam persekutuan. Yang pertama, tentunya menghadiri kegiatan-kegiatan, menghadiri ibadah-ibadah gereja secara teratur. Kenapa ini merupakan hal praktis yang perlu diadakan oleh setiap gereja, termasuk individu yang ada di dalamnya? Nah, kehadiran di kebaktian, belajar Alkitab, pertemuan doa, itu dapat memberikan banyak kesempatan untuk jalin persekutuan di antara orang-orang percaya. Kami punya pengalaman dengan keluarga. Ya, walaupun ini adalah hal yang sederhana, tapi makan sehidangan merupakan sebuah hal yang sederhana, di mana saya sebagai seorang ayah, kemudian istri saya, anak-anak saya, itulah kesempatan bagi saya
untuk menikmati bagaimana persekutuan, bagaimana kebersamaan. Apa yang saya makan, dimakan juga oleh istri dan anak-anak saya. Apa yang saya minum, diminum oleh anak dan istri saya. Nah, kalau kita lakukan ini secara teratur, ya, menghadiri kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang ada di gereja, tentunya itu akan membangun hubungan yang berkualitas, ya, akan membangun hubungan yang berkualitas antara satu dengan yang lain. Yang kedua, strategi yang kedua, berpartisipasi di dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk membina hubungan yang berkualitas, maka dalam diri seseorang harus memiliki kepekaan untuk berpartisipasi di dalam kelompok-kelompok kecil yang dibuat. Bergabung dengan kelompok kecil dapat memberikan ruang yang aman untuk berbagi tantangan yang sedang kita hadapi. Kemudian di saat yang bersamaan pula kita menerima dukungan, dan di saat yang sama pula kita sedang berinteraksi dengan individu-individu yang mungkin memiliki orientasi atau pikiran yang sama. Strategi yang ketiga untuk membina hubungan yang berkualitas adalah melayani di dalam pelayanan. Berpartisipasi di dalam pelayanan bisa menjadi cara yang luar biasa untuk menjalin hubungan yang bermakna di dalam komunitas gereja. Wah, luar biasa, ya. Berpartisipasi di dalam pelayanan tentunya akan mengumpulkan satu individu dengan individu yang lain, ya, yang mungkin tergabung di kelompok kecil. Tetapi bila mana gereja ingin mengadakan pelayanan, ya, maka tentunya kelompok-kelompok yang terbentuk ini mereka akan menjadi satu di dalam misi untuk pelayanan, ya. Kenapa? Karena di saat itu Anda dapat membentuk ikatan yang dalam melalui pelayanan bersama. Strategi yang keempat untuk membina hubungan yang berkualitas adalah terlibat di dalam aktivitas pelayanan dan penjangkauan. Ini adalah cara yang bagus untuk membangun hubungan yang bermakna di dalam komunitas gereja. Bekerja menuju tujuan bersama akan menciptakan etos tujuan yang sama pula. Yang kelima, bagaimana strategi untuk membangun hubungan yang berkualitas? Mengadakan komunikasi yang rutin. Agar hubungan di dalam gereja dapat berkembang, komunikasi teratur antara umat beriman harus dilakukan melalui panggilan telepon, SMS, email, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini ada WA grup. Begitu banyak WA grup yang ada di jemaat. Nah, manfaatkan media-media tersebut untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi yang kelima, untuk membangun hubungan yang berkualitas, maka perlu ada komunikasi yang rutin. Yang keenam, terlibat di dalam mendengarkan secara aktif dan memiliki rasa empati. Untuk membangun hubungan yang berkualitas, maka kita harus menjadi pendengar yang baik bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami problema atau masalah di dalam kehidupan. Bukan cuma menjadi pendengar yang baik, tetapi kita juga harus memiliki sensitivitas, memiliki rasa empati terhadap apa yang dialami oleh individu yang ada di dalam komunitas gereja kita. Keterampilan komunikasi
diperlukan untuk membangun sebuah hubungan yang kuat. Hal ini mencakup mendengarkan orang lain secara aktif, memahami sudut pandang mereka, menunjukkan rasa empati terhadap perasaan, pengalaman. Inilah yang dikatakan oleh Guerrero Anderson tentang bagaimana membangun sebuah hubungan yang berkualitas. Maka seseorang harus memiliki rasa empati. Seseorang itu harus menjadi pendengar yang aktif terhadap sesama kita. Yang ketujuh, untuk membangun hubungan yang berkualitas, kita harus melatih diri kita untuk mengampuni orang lain. Saudara-saudara, Filipi 2 ayat 3 dan 4, Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Nah, di sana saudara-saudara ada konsep-konsep yang penting yang perlu kita pahami tentang bagaimana menjaga hubungan yang sehat. Maka praktek untuk mengampuni kesalahan orang lain itu adalah sebuah kualitas rohani yang harus dimiliki oleh seseorang. Gereja di mana individu-individu yang ada di dalamnya, ketika mereka memiliki kualitas untuk mengampuni orang lain, maka saya punya keyakinan gereja itu akan menjadi gereja yang sehat. Lalu selanjutnya yang ke-8, terlibat di dalam persekutuan dan acara ibadah secara rutin. Hampir sama dengan nomor 1. Nah, kalau yang nomor 1 tentunya itu menjadi tanggung jawab bagi gereja untuk mengatur ibadah secara rutin. Tetapi di nomor 8 ini merupakan strategi yang harus dipahami oleh setiap individu-individu. Biarpun gereja memiliki banyak acara-acara yang baik, tapi tingkat keterlibatan dari anggota itu kurang, maka sia-sia segala program-program acara yang diatur oleh gereja, yang tentunya tujuannya adalah supaya ada fellowship. Jadi poin nomor 8 ini adalah untuk menekankan bagi setiap individu-individu untuk memiliki keterlibatan yang aktif di dalam setiap acara-acara yang diatur oleh gereja. Kesimpulan, saudara-saudara, bahwa penata layanan itu bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi penata layanan itu merupakan inti dari teologi Kristen yang harus dipahami oleh setiap orang Kristen, yang harus dipahami oleh setiap orang yang percaya. Dan penata layanan dia harus tertanam kuat di dalam kepercayaan Kristiani, di mana penata layanan itu tentunya melibatkan kepedulian di dalam mengelola sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi penata layanan di dalam pelajaran yang ketiga ini adalah bagaimana gereja dia harus membuat strategi membangun hubungan yang sehat, hubungan yang baik antara setiap individu dengan beberapa strategi yang sudah saya sebutkan tadi. Karena penata layanan adalah memberdayakan setiap sumber daya yang Allah percayakan kepada setiap individu, yang tujuan utama adalah supaya komunitas gereja itu
bisa merasakan bagaimana sumber daya dari seseorang itu menjadi berkat bagi orang lain. Keterlibatan yang aktif di dalam gereja, terlibat di dalam kelompok kecil, melayani dalam pelayanan-pelayanan yang dirancangkan oleh gereja, menjaga komunikasi satu dengan yang lain, adalah strategi-strategi yang sederhana yang tentunya adalah untuk menjalin hubungan yang berkualitas, menjalin hubungan yang sehat. Melalui investasi pada orang percaya yang lainnya, setiap individu dapat merasakan kasih karunia Tuhan di dalam komunitas gereja, oleh karena setiap orang dan komunitas sama-sama harus memupuk rasa tanggung jawab mereka di dalam mengelola hubungan dengan penuh tanggung jawab di dalam gereja. Membangun komunitas orang-orang beriman yang kuat dan berkembang berdasarkan iman, itulah yang diharapkan oleh sorga, itulah yang diharapkan oleh Tuhan kita. Jadi ketika kita membangun sebuah hubungan yang sehat, maka kita sedang melatih diri kita untuk memiliki kualitas sorga. Karena di sorga kita juga akan hidup dalam sebuah komunitas orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus. Tuhan memberkati adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami berterima kasih di hari yang ketiga dalam Pekan Penata Layanan. Kami diajak untuk memiliki kualitas hidup rohani, bahwa membangun hubungan yang berkualitas adalah sebuah hal yang penting di dalam kehidupan setiap individu, yang itu harus dimulaikan dari setiap individu-individu yang ada di dalam komunitas gereja. Komunitas gereja atau umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Bintaro akan menjadi jemaat yang sehat, akan menjadi jemaat yang memiliki kualitas hidup. Oleh sebab pada hari yang ketiga ini boleh diajak untuk menjadi penata layanan yang baik melalui menjaga hubungan yang baik dengan orang lain di dalam sebuah komunitas gereja. Saat ini hambamu mendoakan, biarlah senantiasa Tuhan Engkau akan memberkati umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Bintaro di dalam segenap usaha pekerjaan mata pencaharian apa saja yang mereka tekuni jalani. Biarlah itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan memberkati setiap individu-individu yang ada di dalam gereja Tuhan yang ada di Jemaat Bintaro. Tuhan akan memberkati juga semua tua-tua jemaat. Tuhan akan memberkati pendeta yang melayani. Biarlah senantiasa mereka memiliki hubungan yang sehat satu dengan yang lain, supaya Jemaat Bintaro ini akan menjadi jemaat yang maju di dalam misi pelayanan, karena satu dengan yang lain memiliki hubungan yang berkualitas secara rohani. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.